Acara pembukaan pembinaan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Angkatan Kedua Rabu 4 November 2020 dimulai. Hadirin mengawali rangkaian acara, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Haji Bahrul Jamil MPD. Kegiatan ini, izinkan kami untuk menyampaikan laporan sebagai berikut. 1. Dasar A. Putusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama di Jambi nomor 459 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kegiatan pembinaan kelompok bimbingan haji dan umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. B. Tujuan kegiatan ini adalah sebagai salah satu upaya memperoleh masukan dan informasi teknis terkait penyiapan layanan bimbingan manasik haji, terutama dalam kondisi pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini. Kemudian C. Tema yakni strategi bimbingan ibadah haji di masa pandemi untuk mewujudkan jemaah haji yang soleh pribadi dan soleh sosial. D. Peserta kegiatan ini adalah para penyuluh di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Jambi, baik penyuluh PNS maupun penyuluh non PNS, serta dari unsur Kementerian Agama yang terkait dengan jumlah total peserta sebanyak 100 orang. Tidak menutup kemungkinan, sama halnya ketika sekarang dibuka perjalanan umroh, usia mulai dibatasi 18 tahun sampai 50 tahun. Sebetulnya pemerintah Indonesia tidak membatasi, tapi itu aturan yang dibuat oleh Arab Saudi. Karena itu perjalanan negeri, maka kita terikat dengan aturan yang dibuat oleh negara setempat. Mohon dimaklumi, kita berdoa mudah-mudahan umroh yang pertama berangkat ini tidak menjadi persoalan, tidak ada permasalahan. Setelah dievaluasi, kalau hasilnya baik, tentu umroh akan diberangkatkan lagi dan jumlahnya akan ditambah lagi. Itu pasti ada ruang bagi kita untuk itu. Hal ini sangat memungkinkan. Oleh sebab itu pada kesempatan ini nanti kita dalami bersama narasumber saya, ada Pak Ihsan Yunus, juga ada Pak Muhajir, terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji yang berhubungan dengan bimbingan dan manasik dan umroh. Ini kita dalami pada sesi berikutnya. Oleh sebab itu pada kesempatan ini
ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya dengan memohon ridho Allah SWT dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pembinaan bimbingan ibadah haji di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi atas kerjasama Dirjen PAU dan Komisi 8 secara resmi saya nyatakan dibuka. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya mari kita saksikan senandung lagu religi yang akan ditampilkan oleh Yeni Fatma. Kita meyakini bahwa optimisme ketika bicara tentang pandemi, kita bukan hanya bicara musibahnya, tapi mengedukasinya. Seperti apa, Pak Muhammad? Terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, sebetulnya ada 3 kerangka besar yang menjadi tugas pokok kita bersama. Satu, masalah pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Dalam hal haji, kewenangan yang lebih besar itu ada pada kementerian dan lembaga terkait. Tapi ketika perjalanan umroh, kewenangan yang lebih besar itu ada pada PBIU ini. Yang kita pahami dulu di situ. Saat ini kita boleh bergembira karena sudah dibuka dengan umroh. Apa sih sebenarnya yang harus disoroti dan juga diwacanakan lebih cepat saat ini agar penghujung tahun ini bermanfaatlah untuk tahun 2021, memulai data, publikasi, lalu juga proses penyelenggaraannya? Karena memang kesadaran kita, baik itu sebagai orang Indonesia maupun umat muslim yang ingin melaksanakan segala macam bentuk syariah itu terkadang suka tidak memperhatikan peraturan-peraturan perundang-undangan, baik itu peraturan dunia maupun peraturan syariah. Masa pandemi COVID-19 ini tentunya pasti akan banyak perubahan, baik itu untuk umroh maupun untuk haji. Apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat saat ini untuk penyiapan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di tengah pandemi ini? Silakan mungkin paparannya bisa dijelaskan. Pemerintah itu telah mengatur dan membagi waktu bimbingan manasik. Sebelum pandemi ini ada 10 kali dan ada 8 kali khusus untuk DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, selebihnya 10 kali. Nah, ini mumpung ada Bang Ihsan ya, nanti mohon dibantu, ini kan terkait dengan regulasi. Jadi yang 10 kali ini sesungguhnya kalau bisa dilaksanakan setiap bulan sekali, maka berarti hanya ada 2 bulan yang tidak dilaksanakan manasik, dan itu pas sekali bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Bagaimana untuk melibatkan penyuluh-penyuluh agama kita yang langsung tersentuh dengan masyarakat, yang setiap pagi, sore, dan siang dan sore yang langsung ke masyarakat itu. Nah, sementara untuk kesempatan menaikkan ibadah haji itu sangat terbatas sekali. Apakah ada kelonggaran-kelonggaran untuk program dari penyuluh-penyuluh agama ini diprioritaskan untuk
petugas haji lah untuk mendamping jemaah, sehingga dia langsung dapat memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada calon-calon jemaah haji untuk yang akan datang itu, Pak. Jadi semua perlu, Pak. Madrasah perlu, pesantren perlu, apalagi gaji ya. Itu gaji 60% kalau nggak salah gaji. Semua memerlukan anggaran ini. Tapi memang kita punya keterbatasan anggaran. Ruang fiskal gerak kita sangat sedikit, apalagi tahun 2020 ini banyak sekali program-program, anggaran-anggaran yang dialokasikan untuk program-program yang sudah ada, kemudian digeser untuk keperluan COVID. Sesuai dengan Undang-Undang 2 tahun 2020, realokasi dan refocusing anggaran itu tidak memerlukan persetujuan DPR. Tadi Pak Direktur sudah menjelaskan bahwa manasik haji ini 10 kali. 10 kali itu 8 kali di KUA kecamatan, kemudian 2 kalinya di tingkat kantor Kabupaten Bosan. Nah, kami pernah ketemu dengan jamaah yang kira-kira memang yang kata Pak Made 90% memang nggak tahu tulis baca, Pak. Ini terlalu sedikit gitu dia. Manasik 8 kali itu terlalu sedikit. Nah, terkait dengan metodologi ya, saya kira tadi disampaikan oleh Pak Kanwil sudah memang seperti itu sebenarnya, bahwa tim menyuluh KUA, para pembimbing itu tentu lebih memahami situasi di daerahnya masing-masing ya. Tentu kami menyerahkan sepenuhnya kepada mereka punya teknik apa, punya mekanisme apa, metodologi apa untuk supaya calon jemaah itu bisa lebih memahami dan juga membiasakan diri akan menghadapi situasi yang berbeda di negara orang. Memang tidak bisa kalau kemudian di Rajab ini baru mulai, lalu kemudian di bulan Dzulqa'dah berangkat, itu saya kira sudah lupa semua itu. Nah, maka tentu yang tadi itu yang koordinasi antar komisi ya Pak Ehsan itu tentu kita harapkan sekali supaya kita diberikan pengecualian sehingga sepanjang tahun manasik itu bisa dilaksanakan tanpa harus melanggar aturan. Nah, selain itu juga penyuluh ini kan judulnya penyuluh agama ya, bukan penyuluh yang lain-lain kan. Haji ini kan termasuk juga agama. Jadi Pak Kasih meskipun belum jadi petugas kan juga nggak ada salahnya juga membicarakan terkait dengan haji. Nah, soal kemudian usulan nanti jadi petugas ya nanti kita bahaslah di Raker dan juga di RDP. Sesungguhnya kuota petugas itu berapa, alokasinya seperti apa. Nah itu karena semua KUA juga, penyuluh juga, madrasah, pondok pesantren dan lain sebagainya itu punya usulan yang sama juga, sama dengan tadi yang disampaikan Pak Ehsan, karena kebutuhannya itu melebihi dari kuota yang tersedia. Tapi saya kira nanti bisa dibicarakan lah terkait dengan itu. Jadi mungkin itu sekedar usulan supaya diperbanyak pemimpin wanita, terutama di daerah masih kalau tidak mungkin sampai ke tanah suci. Makanya kompetisinya diberikan kuota saja, makanya kayak kalau anggota dewan itu 30% ya kasihlah 30% atau 20% atau berapa, sehingga biar mereka bersaing antar jenis kelamin Bang. Jadi antar sama perempuan biar bersaing gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan laporan. Yang pertama, dasar A. Putusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi
tentang penyelenggaraan kegiatan diseminasi pembatalan keberangkatan jemaah haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi tahun 2020. B. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat terkait dengan pembatalan keberangkatan jemaah haji Provinsi Jambi tahun 2020 serta pemberian gambaran tentang rencana dan strategi pelaksanaan haji dalam kondisi pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini. C. Peserta kegiatan ini terdiri dari 1. ASN Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, 2. ASN Kementerian Agama Kabupaten Batanghari, 3. Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Batanghari, kemudian Ujuluh Agama Honorer Kabupaten Batanghari, selanjutnya perwakilan Pondok Pesantren Kabupaten Batanghari, dan yang keenam ini perwakilan Madrasah Diniyah Tamiliyah Kabupaten Batanghari dengan total jumlah sebanyak 100 orang. Kemudian waktu dan tempat kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 bertempat di Asrama Haji Kota Baru Jambi. Kita sama-sama sudah mengetahui beberapa bulan yang lalu, baik melalui Koprisves, dari Menteri Agama, dari Dirjen PAU, kemudian dari kita sendiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, bahwa pada tahun 1441 Hijriah 2020 Masehi terjadi pembatalan pemberangkatan haji. Kalau saya bilang tidak berangkat haji, bukan pembatalan, tidak berangkat haji, tidak menyelenggarakan berangkatan haji. Keputusan ini memang kita rasakan di satu sisi sangat kita rasakan menyakitkan hati kita semua, terutama para calon jemaah kita yang mau berangkat. Akan tetapi kita semua sadar bahwa kita adalah semua umat yang beragama, yang taat kepada agama. Kita meyakini semua ajaran agama dengan keimanan kita yang begitu mendalam, bahwasanya dalam keadaan apapun kita lebih mengutamakan keselamatan daripada hal lain. Kegiatan pembinaan diseminasi pembatalan keberangkatan haji tahun 1441 Hijriah 2020 Masehi secara dengan mengucapkan bismillah, saya nyatakan resmi dibuka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا الله لك الحمد كله لك الحمد ولك الشكر يا الله لك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا أبدا أبدا لك الحمد كله لك الحمد على الحياة والممات لك الحمد على السلامة والصحة علينا يا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله نسألك رضاك والجنة بجاه نبينا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. Seperti yang disampaikan bahwa tema kita pada hari ini adalah diseminasi pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 1441 Hijriah 2020 Masehi angkatan kedua. Tadi ada yang menarik yang disampaikan oleh Pak Muhammad. Pak Muhammad mengatakan mungkin bukan pembatalan tapi tidak berangkat, seperti itu ya Pak ya. Ini menarik, nanti akan lebih dalam kita ulik, tapi untuk yang pertama ini kita akan mendengarkan pemaparan terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Ibu Bapak, hari ini kita punya tema diseminasi tentang pembatalan atau menurut saya lebih tepatnya penundaan keberangkatan haji tahun 2020. Saya mungkin tidak bicara teknis, tapi cerita masalah historinya.
akhir Januari kami Komisi 8 DPR RI berangkat ke Mekah dan Madinah. Ya, pertama kami ke Mekah dulu untuk melihat ya dan mempersiapkan semua yang akan dilaksanakan pada saat haji. Jadi kita lihat cateringnya seperti apa, hotelnya seperti apa, ya. Dan kita selalu berusaha maksimal untuk saudara-saudara kita yang akan berangkat pergi haji. Hotelnya kita minta di Mekah khususnya itu tidak boleh radius lebih dari 1 kilometer. Kita semua punya kewajiban di tahun-tahun yang akan datang ataupun dalam kondisi saat ini yang akan berlanjut pada tahun yang akan datang atau pada tahun datang, musibah ini, bencana ini tidak terjadi lagi, sudah hilang, sudah dikatakan COVID sudah tidak ada. Semuanya kemungkinan akan semua terjadi. Kita tidak mungkin menutup diri. Saya kira pemerintah sudah memikirkan pemberangkatan haji itu dengan berbagai skema. Kenyataan memang kita lihat suatu upaya yang luar biasa yang disampaikan yang diambil kebijakan oleh pimpinan kita setelah dibuka umroh oleh Kerajaan Arab Saudi. Kita melihat itu jemaah kita sudah landing 1 pesawat. Ini menunjukkan ada ruang, ada kesempatan bagi kita semua untuk berumroh atau pemberangkatan haji di tahun musim haji 1440 Hijriah 2021. Tahun ini, di saat ini bisa dan dapat kita laksanakan hampir di seluruh wilayah atau katakanlah seluruh Indonesia. Ini adalah langkah baru. Ini adalah kegiatan yang baru dapat kita laksanakan. Setelah adanya pembatalan atau penundaan pemberangkatan haji kita. Pembatalan pemberangkatan haji atau penundaan pemberangkatan haji ini ada implikasi dari aspek pembiayaan, dan tentu ada pembiayaan yang bersumber dari dana APBN, bukan dari jamaah. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa kategori jamaah yang mau berangkat nanti jika ada pengurangan? Di umroh itu kan kita melihat untuk kriteria yang pertama syaratnya itu usia 18 tahun sampai 50 tahun. Kemarin juga diperdebatkan ketika untuk melakukan sosialisasi di dalam PMA-nya tidak tercantum usia 18 sampai 50. Karena ini perjalanan luar negeri, tentu kita mengacu kepada aturan perjalanan luar negeri, kemudian atur yang berlaku di negara setempat. Dalam surat edaran Kerajaan Arab Saudi yang dibawa Pak Aisan, itu kelihatan bahwa dia mencantumkan usia itu 18 tahun sampai 50 tahun. Ini persyaratan yang dibuat di negara Arab Saudi. Tentu kita melakukan keberangkatan ke Arab Saudi, kita mengikuti aturan itu. Yang saya tanyakan, ini andai-andai saja nih Pak, andai-andai saja investasi itu, harapan saya tidak mau seperti itu. Andai kata investasi itu nanti tidak berjalan, katakanlah mengalami semacam kerugian dan lain sebagainya, itu nanti siapa Pak yang bertanggung jawab tentang dana haji tadi? Nah, 70% ini karena sekarang aturannya sangat rigid, maka sebagian besar itu ditaruhnya di sukuk SBSN yang sekarang jadi asrama haji, yang jadi jadi madrasah, jadi KUA-nya Bapak Ibu, itu kebanyakan uang dari BPKH. Dan sangat-sangat aman sekali. Karena apa? Yang jamin negara, Pak. Itu kan surat berharga negara. Bapak Ibu kalau beli surat berharga negara nggak mungkin rugi. Karena kalau sampai rugi berarti negaranya udah rugi, Pak. Namun di sini saya menanyakan tentang nasib daripada calon jemaah haji. Apabila di saat pelunasan itu yang tadinya sudah diberikan kesempatan pada tahun 2021 itu
diberikan kesempatan jemaah haji tersebut tidak bisa melunasi, bagaimana nasibnya Pak? Kan ada kebijakan tahun ini bagi jemaah haji yang sudah melunasi dapat menarik kembali uang pelunasannya dengan pertimbangan boleh jadi karena saat melunasi yang bersangkutan tidak punya uang sendiri maka bisa pinjam sama keluarga. Dengan dia menarik kembali maka bisa dikembalikan atau ada kebutuhan mendesak. Tetapi dengan ketentuan untuk tahun depan pada saat pelunasan yang bersangkutan harus melunasi kembali. Bila tidak melakukan pelunasan ya yang berarti yang bersangkutan dianggap menunda keberangkatannya.